Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosana di Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala hal yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 140. Tema yang saya babar adalah patrem-patrem masterpiece era Mojopahit. Pada kesempatan ini saya akan review 4 pusaka saya, yaitu nomor 4160, nomor 6743, nomor 6733, dan terakhir nomor 5965. Ketika kita bicara tentang masalah patrem, bagian daripada suatu keris, tentunya kita mengacu pada suatu pemahaman yang disampaikan oleh senior kita, Bambang Hasrinuksmo. Ada 4 hal yang merupakan suatu prasyarat untuk dikatakan itu adalah sebuah keris. Yang pertama adalah menyangkut tentang condong leleh. Suatu keris itu hubungan antara gonjo dengan bilah tidak tegak lurus, pasti ada condongnya. Itulah yang kita sebut dengan condong leleh. Lebih mencerminkan kesantunan watak Nusantara. Di samping condong leleh, yang kedua adalah ada hubungan antara yang ada di gonjo, ada lubangnya dengan besi. Itulah hubungan linggayoni. Serta yang ketiga terkait dengan ukuran. Di situ dikatakan bahwa ukuran 15 hingga 30 kita kategorikan patrem, 30 sampai 40 kita kategorikan standar, di atas 40 kita sebut dengan keris corok atau keris jumbo. Dan yang keempat adalah yang terkait dengan masalah campuran daripada material yang ada. Keris harus memenuhi minimum ada 2 komponen logam. Bisa baja dan besi saja, besi dan pamor saja, minimum 2. Ketika 4 hal itu terpenuhi, berarti sudah dikategorikan itu sebuah keris. Nah, patrem masuk kategori keris yang paling kecil, 15 hingga 30. Ketika kita mempercayai dalam keris itu isinya doa, akhirnya timbul pertanyaan, doa dari keris yang standar sama yang jumbo sama yang kecil patrem itu bagusan mana isi doanya? Kalau menurut saya, urusan doa itu tidak ada kaitannya dengan ukuran besar dan kecil. Namun kekuatan sebuah doa itu lebih terletak pada tingkat keikhlasan dan kepasrahan dari sang empu dalam berdoa saat membabar pusaka. Sehingga dampaknya ketika kita nanting pusaka terasa ada wingitnya, ada gregetnya, bahkan ada sensasi gerengnya. Namun jangan lupa, tidak hanya dari sisi isi doa tersebut yang menentukan kekuatan isoteri daripada pusaka. Tuan barunya juga sangat-sangat lebih penting. Bahkan menurut saya jauh lebih penting. Karena ibaratnya the man behind the gun, orang yang berada di balik daripada pusaka atau senjata itu lebih menentukan. Kalau pengen mengetahui bagaimana agar efektif menjadi seorang tuan atas pusaka, silahkan lihat tayangan 114. Di situ istrinya adalah bagaimana menyelaraskan diri kita dengan pusaka. Karena ketika sudah terjadi penyelarasan, pengaktifan baru terjadi. Nanti lihat di tayangan 114. Ada satu kata yang sebelum kita masuk ke review yang barangkali sering mengganjal, yaitu tulisan saya masterpiece. Kita tahu masterpiece itu artinya adalah
keindahan. Itu penilaian subjektif pribadi saya. Namun dasar saya, kalau yang namanya, yang saya katakan penekanannya lebih keindahan. Secara definisi saya meyakini bahwa keindahan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Namun keindahan yang sejati adalah hanya bisanya dirasa. Tentunya bicara rasa hubungannya dengan hati. Namun kita tahu bahwa manusia itu punya paling tidak ada 3 tipe. Ada seseorang yang melihat keris karena tipenya visual, hanya sukanya melihat dan mengamati pamornya, keindahan bentuknya, dan lain sebagainya. Dia suka akan keris dari sisi visualnya. Berarti orang visual selalu seperti itu. Ada orang yang secara audio sukanya merasa melalui suatu apa yang dia dengar. Makanya sering pegang pusoko kemudian ditinting. Kalau suaranya itu rasanya, sensasinya tertentu, itu akan membuat dia tambah suka. Tapi ada tipe ketiga, orang suka akan keris itu kinestetik. Jadi dia kadang-kadang suka meraba keris itu, baru dia merasa plong melihat tosanaji itu. Namun kita harus tahu, ketika jenis manusia ada yang visual, audio, ada yang kinestetik, itu ternyata hanya kaitannya dengan panca indera dan dikendalikan oleh otak. Jadi, saya harapkan mata hanya membantu kita untuk melihat. Tolong lanjutkan saat Anda melihat, bawa ke hati Anda. Baru nanti akan berkembang suatu rasa. Ya itulah yang saya katakan masterpiece itu sebuah keindahan yang sebenarnya tidak karena dilihat, karena tidak diraba, tapi justru dirasa. Baik, mari kita mulai. Pertama, pusoko 4160, kecil, mungil, kendit. Mari kita buka langsung. Luk 7, atasnya lurus. Ya, berarti inilah yang kita sebut dengan Kamarogan, Megantoro. Kita sama-sama tahu Megantoro itu adalah luk. Ada 2 Megantoro, ada Megantoro luk 5, ada luk 7. Kalau ini luk 7. Dan yang terakhirnya itu adalah lurus ke atas. Ini Megantoro. Kenapa saya katakan Kamarogan? Karena emasnya lebih dari 1/3. Sehingga bedanya kalau kinatah itu adalah kinatahnya sedikit, tapi kalau Kamarogan hanya merupakan istilah umum dalam tosanaji. Kalau banyak emasnya, Kamarogan. Kemudian pamornya hampir lebih dari 85%, semua bilah tertutup. Saya masukkan ke pemahaman saya, yaitu pedaringan kebak. Inilah Megantoro Patrem Kamarogan dengan panjang 24,5 cm, pedaringan kebak. Mungkin ini tambahan informasi untuk untuk klasifikasi Kamarogan. Kamarogan adalah suatu bentuk kinatah yang memang lebih dari 1/3. Satu tambahan lagi, orang selalu bertanya apakah ini kinatah asli atau bukan. Memang sangat susah, karena kebanyakan keris itu kinatahnya adalah susulan. Bisa disusul seminggu yang lalu, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bisa 400 tahun yang lalu, di saat-saat era Mataram. Ketika saya melihat sebagian besar itu semua keris itu adalah di kinatahnya susulan, saya lebih suka mengartikan kinatah itu dalam bentuk grid. Akan lebih enak. Kalau grid 1 sangat indah sekali, tebal, kinatahnya detail, 3 dimensi, sangat luar biasa, sehingga kita melihat sangat indah dan sungguh rumit sekali.
Kalau Megantoro ini adalah kinatahnya adalah menurut saya grade-nya grade 2. Walaupun tebal, cukup cantik, karena saya pernah melihat ada yang lebih cantik dari ini. Akhirnya, ketika kita bicara tentang masalah pusoko, kembali lagi lah. Walaupun Anda mengatakan lihat keris itu hanya dari eksoteri, secara benda seni, suka atau tidak suka, pasti splatteran isoteri itu ada. Untuk itu izinkan saya untuk melengkapi dengan filosofi. Megantoro sejatinya Mego Antoro. Mego Antoro itu biru langit sang suwung. Bahasa Jawa mengatakan sang suwung itu adalah Cumondo ing Gusti. Jadi pusoko ini tidak lain tidak bukan adalah untuk senantiasa agar kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Dan itu untuk pengiling-iling kita oleh empu. Lah, simbol sudah dijelaskan oleh empu. Ini ada eloknya 2/3, yang lurus cuma 1/3. Dalam bahasa keris Anda sudah paham lurus hubungan antara umat dengan Tuhannya, kalau elok dengan sesama. Berarti mengingat kepada Tuhan bukan berarti 24 jam waktu kita untuk menembah pada Tuhan. Cukup 1/3-nya aja, 2/3-nya kita dharmakan dalam keseharian kita. Semoga senantiasa jalan yang senantiasa diridhoin oleh Tuhan Gusti Allah SWT. Ini keris pertama. Mari kita masuk ke keris yang kedua. Jelas rangka Madura odeng-odengan, tapi kalau Anda melihat handle-nya ini sangat luar biasa, kerawangan. Saya membayangkan berapa lama handle yang seperti ini lawasan bisa didapat. Ini keris nomor 6742, berdapur spanner. Panjangnya adalah 27,2 cm. Untuk pamornya saya kategorikan wengkon isen. Ada sesuatu yang unik pada pusoko ini. Pamornya begitu kontras dan rapi dan halus sekali. Saya sering melihat keris Madura dengan pamor yang sangat kasar, tapi ini sangat halus. Kalau Anda lihat bilahnya secara miring, ini seperti ombak. Lah rata-rata keris Madura itu lurus. Ini seperti ombak. Sudah tatanan pamornya sangat luar biasa. Bilahnya seperti ombak. Kalau Anda perhatikan lebih dekat, barangkali dari video ini kurang jelas, silahkan ke website. Kalau di atas itu kita lihat besi atanya itu hijau halus, seperti kayak model-model besi-besi PBHB. Tapi di bawahnya ini adalah besi atanya yang kasar seperti khasnya Madura. Jadi kalau kita hitung, yang hitam ini besi tapian ini hitam, putihnya pamor, atenya ada 2, berarti total ada 4 material yang disusun untuk membuat keris ini. Memang keris ini sangat luar biasa. Kalau pesinya kita buka, ujung pesinya itu ada berliannya. Jadi seperti kayak cangkang gitu untuk gigit berlian pada pucuk ujung dari pesi tadi. Akhirnya saya melihat keris yang seperti ini secara penangguhan lebih merupakan suatu tangguh sumenep dalem. Ibaratnya sumenep keraton. Banyak orang lupa bahwa perkerisan di Madura itu sudah ada sejak Arya Wiraraja ditempatkan menjadi Bupati Songenep. Jadi Madura era Singosari itu ada. Dan kalau melihat tekstur ini seperti dengan judul sekarang, ini adalah patrem era Mojopahit. Berarti ini adalah di era Mojopahit. Berarti ini tangguh Madura Sumenep Dalem era Mojopahit. Kalau kita lihat lebih dalam filosofinya apa,
Sepaner tidak ada lain, tidak bukan sempono bener untuk senantiasa menggerakkan kita agar senantiasa bergerak di jalan yang utama, yang bener dan bener. Tentunya wongkon isen, wongkon perlindungan Tuhan seutuhnya, dan isennya ini kulit semongko. Filosofinya tidak lain tidak bukan untuk kerejekian dan sekaligus untuk memperluas pergaulan. Ini juga saya kategorikan oleh masterpiece karena saya jarang menemukan keris Madura seeksotik ini. Pengen lihat lebih detail silahkan lihat pada website kami nomor 6742. Mari kita masuk ke Pusoko 6733. Handle-nya Gading, Krawangan, Donoriko, Madura. Untuk sandang malaikatnya Garap Kraton Surakarta, Cendono Wangi, Iras. Langsung kita lihat dalamnya. Ini sangat mendama, sangat mantap sekali kita melihat. Ini adalah Naga Seluman, di belakang ada panditonya. Dan lot 3 kita kategorikan jangkung dengan panjang 23 cm. Tentunya pamornya kita kategorikan pedaringan kebak. Tangguh saya Mojopahit. Secara filosofi bisa saya katakan bahwa Nogo adalah suatu simbol pimpinan. Seluman itu adalah bagaimana seorang pemimpin bisa efektif untuk memimpin yang dipimpinnya tanpa harus ada eksistensi keberadaan yang bersangkutan. Pandito dikaitkan dengan suatu sosok orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Jangkung lebih ke arah suatu tujuan impian. Tentu saja secara filosofi harapannya sederhana. Semoga tuannya mampu menjadi pemimpin yang efektif serta bijaksana untuk tujuan pedaringan kebak, guna untuk mensejahterakan bukan hanya dia dan keluarga, sekaligus masyarakat yang dipimpinnya. Berarti ini pusoko pemimpin. Satu lagi, dari dulu di awal itu ya inilah rangka handle saya tidak berani rubah karena ini ada suatu ceritanya dalam. Kerisnya cuman jalak tilam sari tapi pamornya super tebal, besinya super halus sekali. Panjangnya 18,8 cm. Di sini nunggak semi Pulau Tirto, di sini kulit semongko. Tapi kalau Anda melihat di nunggak seminya diposisikan mendatar seperti layaknya kodok Raja Gundolo Kodok. Makanya ini saya sebut Kanjeng Kiai Kodok. Untuk keris yang terakhir tadi tidak hanya terkait dengan masalah materialnya yang super, tapi ceritanya juga super. Ceritanya saya dapatkan dari seorang kolektor besar senior saya yang saat itu menghimpun dana untuk membantu Keraton Surakarta. Dan sepulangnya dia dioleh-olehi pusoko ini. Kalau ini benar dari Surakarta, berarti ini Kanjeng Kiai Kodok itu adalah yang disukain oleh Sinuwun Dalem PB2. Sayang pusoko ini tidak ada kekancingannya, sehingga saya tidak berani mengatakan ini Kanjeng Kiai Kodok sama seperti yang ada di Surakarta. Tapi kalau ini benar, alhamdulillah. Kita sama-sama nggak tahu. Namun, maaf, untuk keris yang ketiga dan keempat, yang ini, saya masih senang. Makanya nanti kalaupun ada nomornya, Anda nanti ngelihat di website, Anda tidak temukan.
karena keris itu masih saya personalkan, sehingga maaf masih belum bisa dimaharkan. Jadi kalau yang keris yang pertama dan kedua Anda bisa dapatin di website. Untuk yang ketiga dan keempat itu masih menjadi pusaka personal saya. Nggak tahu ceritanya, nanti kita lihat aja. Intinya itulah yang bisa saya babar di dalam memberikan suatu gambaran tentang pattern-pattern masterpiece era Mojopahit. Hampir ada kemiripannya. Pamornya super, besinya top, pasti ada sesuatu hal yang berbeda plus minusnya di sana sini. Namun memang tidak seperti biasa kita lihat pada keris-keris yang lainnya. Untuk itu senantiasa saya berharap teman-teman teruslah belajar tentang Tosanaji, bukan untuk menjadikan diri kita sebagai ahli untuk tambah mencintai budaya Nusantara, berujung kepada kepemilikan. Semoga dengan berkeris segala tingkah laku kita berubah. Tentu saja tambah lama berkeris ego kita akan menjadi meredah, karena itu tujuan hakikat dari berkeris. Jayalah selalu budaya Nusantara, Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demikianlah, semoga bermanfaat. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Ada tindik rubi pada sogokan, bolak-balik, memang indah sekali. Kanjeng Kiai Kodok malah hanya seperti dilukis. Sepaner Sumenep dalam era Mojopahit. Dan yang terakhir, Megantoro, agar senantiasa kita eling kepada Tuhan kita. Nuwun.